Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apakah masih ada sukacita hari ini? Masih ya. Apalagi anak-anak ya, sukacitanya penuh ya. Nyanyi bersama dengan kami di sini ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu saya di seminari dalam hal sifat-sifat manusia itu kelihatan sekali ya, per kamar dari kamarnya. Terutama dalam hal soal sifat rajin. Di seminari itu ada satu teman, waktu dia asrama itu, orangnya sangat rajin sekali, gitu. Perfeksionis, kamarnya tertata dengan luar biasa rapi, tidak ada debu sekalipun kayaknya ya di situ ya saya lihat. Buku di mana dia tahu tempatnya. Dan setiap hari membersihkan kamar gitu. Kayaknya setiap jam dia itu membersihkan kamar. Karena setiap masuk itu nggak pernah kelihatan ada satu buku pun yang tergeletak gitu. Dan belajar pun tiap hari. Ya. Setiap ada waktu kosong orang mah rekreasi dia belajar. Rajin sekali. Saking rajinnya, rajin juga dia ngurusin orang gitu. Urusan-urusan orang juga diurusin gitu. Saking rajinnya. Padahal nggak perlu diurusin urusan orang gitu ya. Tinggi sekali keingintahuannya ya, kepo. Gitu. Knowing every particular object ya. Sedikit saja apa yang partikular yang sangat spesifik aja dia pengen tahu masalah pribadi orang. Itu sangat rajin itu. Saya acungin jempol, dia rajin sekali. Sifat rajin adalah hal yang baik ya bagi diri kita masing-masing. Setiap bentuk sifat rajin perlu diapresiasi. Dan ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang rajin membereskan apa saja hingga pada hal-hal yang tak pernah kita pikirkan sekalipun. Ada kalanya sifat rajin mereka berbenturan juga dengan orang yang biasa bekerja di ruang yang tidak rapih. Model orang seperti ini akan kebingungan kalau barangnya tiba-tiba rapih gitu. Karena tidak tahu di mana barangnya yang seharusnya dia letakkan. Suatu ketika sifat rajin mungkin juga akan agak berlebihan seperti tadi. Sampai mengurusi urusan orang. Terlalu rajin bisa menciptakan masalah khususnya dalam relasi dengan orang lain. Kalau mau mengurusi dan membereskan segala hal, kita bisa saja lupa bahwa ada yang sebaiknya tidak perlu kita urusi, yakni bagian personal dalam kehidupan orang lain. Disitulah seringkali ditemukan masalah manakala kita ingin ikut membereskan persoalan yang dihadapi oleh orang lain, padahal tak pernah diminta. Di sini artinya bukan berarti kita tidak peka terhadap masalah-masalah orang. Kita melihat, tetapi kalau masalah itu memang tidak perlu bantuan kita atau tidak diminta, kita tidak perlu ikut. Tetapi kita harus peka juga melihat ketika ada orang yang benar-benar sungguh membutuhkan kita, disitulah dengan dorongan Roh Kudus hati nurani kita mau bergerak untuk membantu. Dan kehidupan iman kita pun selalu bersentuhan dengan wilayah yang sangat personal setiap orang. Relasi seseorang dengan Tuhan adalah ranah yang personal. Tetapi juga sekaligus komunal, di mana jika orang itu sungguh-sungguh jauh dari Allah. Ketika terlalu rajin dan mau mengurusi wilayah itu, kita akan berhadapan justru dengan kuasa Tuhan yang jauh mengatasi maksud hati paling luhur sekalipun. Sesungguhnya ada banyak saat dalam hidup yang sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, ada saat-saat di mana sebaiknya kita mundur dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita lihat kejadian yang kita dengar dalam Injil hari ini, sangat dramatis. Dalam hal bagaimana Yesus yang semula dipandang sebelah mata menghadirkan kebijaksanaan Allah. Murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian berusaha menjerat Yesus dengan lebih dulu memujinya, ya. Hal yang sangat sopan sekali. Yesus disapa sebagai guru yang jujur dan tak mencari muka.
Terjemahan bagian ini memang agak sulit karena bahasa Yunaninya bermakna ganda. Berdasarkan kata prosopon ya dalam bahasa Yunani. Pujian itu bisa bermakna tak memandang muka juga atau sebaliknya. Tak tahu apa-apa mengenai yang tampak. Bermakna ganda. Makna kedua ini menganggap Yesus sebagai sosok yang jujur ya. Yang di dalam Injil tadi. Tapi naif ketika mengajar tentang manusia. Itulah sebabnya mereka segera bertanya soal membayar pajak. Sebab dalam dugaan mereka, Yesus pun tak tahu apa-apa tentang pajak. Yang dipikirkan hanyalah hal-hal idealis. Akan tetapi jerat itu justru berbalik arah. Jawaban Yesus melemparkan mereka pada posisi sebagai manusia. Yang seharusnya melakukan kewajibannya sebagai manusia dan menghormati wilayah yang adalah milik Allah. Berpolemik tentang kewajiban manusiawi dan iman, mempermasalahkan hal-hal seperti itulah yang naif. Oleh karena itu Yesus mengajar dengan penuh kuasa agar manusia melakukan kewajibannya di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan belajar menghormati segala sesuatu yang semata-mata adalah hak Allah. Ajaran Yesus menyentuh inti iman kita, sebab kita seakan-akan di sini ditegur, seakan-akan berhak mengarahkan Tuhan agar menyetujui keinginan kita. Lingkungan sekitar tempat kita pasti memuat banyak situasi yang tidak ideal. Baru berpikir tentang hal yang tidak ideal, kita sudah akan menemukan berbagai masalah yang terus berdatangan dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak mau keluar dari persoalan-persoalan hidup? Jawabannya pasti tidak ada. Semua orang ingin masalahnya segera beres. Tetapi dalam kehidupan iman, tidak semuanya harus kita bereskan. Seakan-akan diri kita sendiri yang paling menentukan penyelesaiannya. Disitulah letak kelemahan kita. Ada kalanya kita tidak mampu membereskan persoalan itu. Dan kita mau, bahkan sampai mau mengurusi segala hal karena merasa berhak dan mempunyai kemampuan di atas kemampuan orang lain. Sifat rajin pun akhirnya bergeser menjadi arogansi dan sikap tak tahu diri bahwa kita manusia. Mulai dengan soal berdoa contohnya. Ada kalanya kita mendesak Tuhan menurunkan rahmat-Nya sesuai dengan janjinya. Karena kita merasa sudah rajin berdoa, sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan di mana kita menghidupi kehidupan pelayanan, novena tiap hari, bahkan segala bentuk novena Tadeus, novena Tiga Salam Maria, novena, banyaklah novena ya, dilakukan. Kita seperti menuntut dan mendesak Tuhan menurunkan rahmat-Nya. Dalam hal persaudaraan pun demikian juga, saudara-saudaraku yang terkasih. Terkadang juga kita mau mengatur dan merencanakan semua hal, tetapi kita mengabaikan kesulitan nyata dari sebagian orang. Kita suka melakukan hal itu dengan mengatasnamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang ideal, yang dianggap ideal bagi kita. Biasanya ketika hanya mendengarkan diri sendiri dan tak peduli keberatan orang lain, akhirnya kita pun sulit menghargai peran Tuhan pada saat itu. Dalam bacaan pertama tadi disebutkan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sabda Tuhan dalam kitab Yesaya, bacaan pertama tadi, demikian tegas menghadirkan kuasanya semata di antara manusia. Tidak ada raja dan penguasa dunia dapat melampaui penyelenggaraannya yang berlangsung dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dengan cara mengagumkan Tuhan, pulalah yang mengarahkan
Kores, Raja Persia, untuk menaklukkan Babilonia dan mengirim kembali orang-orang Yahudi ke Yudea. Dalam hal ini, makna yang bisa diambil adalah bagi manusia, pembebasan dari Babilonia itu mungkin tak akan terpikirkan oleh orang-orang Yahudi. Namun bagi Tuhan, itulah wilayahnya. Itulah saat bagi kuasanya bekerja. Peristiwa ini sangat jelas mengajarkan kita tentang iman yang sepenuhnya memberi kesempatan kepada Tuhan Allah untuk menyelenggarakan segala sesuatu. Dan pertanyaan bagi kita, apakah kebersamaan iman kita masih mencerminkan penghargaan yang sama kepada Allah? Tidak semua hal harus kita urusi. Tidak semua persoalan pribadi orang mesti kita bereskan. Tidak pantas juga mengatasnamakan kepentingan bersama hanya untuk memenuhi kepentingan dan keinginan pribadi kita sendiri. Menghormati wilayah Allah atau memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah hanya bisa dimulai dengan sikap rendah hati, baik di hadapan Allah maupun sesama. Semoga kita berusaha lebih banyak mempersilahkan Roh Kudus mengarahkan hidup kita, dan setiap saat hati kita akan dipenuhi kekaguman akan penyelenggaraannya. Dan hal ini saya harap bisa direnungkan di dalam kehidupan kita minggu-minggu ini. Tuhan memberkati.